Selebgram Lisa Mariana mengaku menerima aliran dana Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan usai Lisa diperiksa KPK. Lisa Mariana diperiksa KPK sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyeret Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Pemanggilan Lisa dilakukan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Usai diperiksa, Lisa mengungkapkan dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil. Namun ia menolak menyebutkan nominal dana yang diterima oleh RK. iNews Media Group berkomitmen untuk menjalin kemitraan dalam berbagai hal dengan para stakeholders. Salah satunya adalah Kedutaan Malaysia untuk Indonesia di Jakarta. iNews Media Group siap membuka peluang dan berbagai potensi kolaborasi dengan pemerintah serta warga di Malaysia dan Indonesia yang telah sekian lama terjalin. Vice CEO and CFO iNews Media Group, Ruby Panjaitan dan sejumlah jajaran pimpinan iNews berkunjung ke Kedutaan Malaysia di Jakarta yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan, yang diterima langsung oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin. Membuka peluang kerjasama dan potensi yang dimiliki menjadi pembahasan penting demi membuka hubungan baik dengan pemerintahan Malaysia maupun warga Malaysia. Kedua pihak sepakat untuk mematangkan rencana kolaborasi bersama untuk saling menguntungkan. Dutaan Besar Malaysia, teman-teman di sini sangat happy ya, karena begitu kita jelaskan aset iNews Media Group itu sangat besar sekali, sehingga mereka lihat, mereka juga, wah ternyata ini besar juga ya, sehingga peluang tadi itu mereka sangat exciting dan juga menawarkan, membicarakan beberapa hal yang bisa kita kerjasamakan secara langsung yang berguna bagi kedua belah pihak. Kerana agak penting kerjasama dengan pihak media ini agar kita dapat menyampaikan informasi dan maklumat yang tepat kepada masyarakat baik di Malaysia dan Indonesia mengenai bagaimana hubungan dan kerjasama di antara Malaysia dan Indonesia yang telah sekian lama terjalin. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal demi kerjasama yang lebih baik antara iNews Media Group dan Kedutaan Malaysia. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Seto Purnomo, iNews melaporkan. Pejuang Palestina melakukan penyergapan yang menargetkan kendaraan militer Israel. Mereka menggunakan bahan peledak dan peluru anti-tank untuk menyerang pasukan Israel. Brigade Al-Quds bekerjasama dengan Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan yang menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Penyergapan tersebut dilakukan di timur distrik Al-Sujaya di kota Gaza, Palestina. Brigade Al-Quds pun merilis rekaman detik-detik penyergapan yang mereka lakukan terhadap pasukan militer Israel. Mereka menargetkan kendaraan militer Israel dengan menggunakan bahan peledak dan peluru anti-tank. Mereka mengubur bahan peledak di jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan militer Israel. Penyerangan ini dilakukan di tengah memanasnya situasi di Gaza, di mana Israel mulai melakukan langkah awal untuk mengambil alih kota Gaza. Israel mengebom tenda pengungsi di timur kawasan Deir al-Balah, Gaza Tengah. Lebih dari 100 tenda pengungsian hancur. Inilah detik-detik serangan udara Israel yang kembali mengguncang Gaza Tengah pada Kamis waktu setempat. Serangan tersebut menghantam kamp pengungsi Palestina di Deir al-Balah. Serangan terjadi hanya beberapa jam setelah militer Israel umumkan rencana operasi besar-besaran untuk mengambil alih kota Gaza. Lebih dari 100 tenda pengungsian hancur dan memaksa banyak keluarga yang sebelumnya sudah mengungsi untuk kembali kehilangan tempat tinggal. Serangan tersebut menambah daftar panjang penderitaan warga Gaza. Sementara militer Israel bersiap mengerahkan lebih dari 60.000 tentara cadangan untuk melakukan operasi darat di kota Gaza. Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu yang dicetak dalam bentuk talenan sayur dibongkar Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.
Petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang bersama polisi menggagalkan upaya penyelundupan jaringan narkotika internasional jenis sabu dari Malaysia tujuan Jakarta. Saat diperiksa melalui mesin X-ray, dicurigai terdapat 7 buah talenan sayur di dinding koper. 7 talenan tersebut ditemukan zat metamfetamin sabu yang sudah dipres dan dikamuflasekan seberat 18,5 kg. Dari hasil penyidikan, polisi menangkap 1 WNI berinisial H sebagai penerima paket sabu. Selain itu, petugas Bea dan Cukai juga menggagalkan upaya penyelundupan ketamin yang dibawa oleh 3 penumpang warga negara Malaysia dan 1 WNA Cina yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi akhirnya mengamankan 6 tersangka pada 2 kasus tersebut. Metamfetamin atau sabu dengan modus dimasukkan ke dalam tas, kemudian di dalam tasnya ada koper, ya, ada koper dan ada telenan vitamin ya kayak gitu. Ternyata di dalamnya ditemukan sabu. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Polisi menggerebek sebuah kontrakan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten yang dijadikan sebagai penyimpan obat-obatan daftar G. Dari hasil penyelidikan, para pelaku biasa mengedarkan obat-obatan tanpa izin ini melalui media sosial dan COD. Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan sebagai penyimpanan obat-obatan daftar G. Dari dalam kontrakan, polisi menangkap 3 orang pelaku berikut puluhan ribu obat-obatan tanpa izin dan mesin pencetak. Dari hasil penyelidikan, para pelaku biasa mengedarkan obat-obatan tanpa izin ini melalui media sosial dan COD. Para pelaku telah menjual obat-obatan ini selama 2 tahun. Jadi undercover buy kami lakukan melalui media sosial. Kami browsing semua, dapat. Akhirnya kami amankan puluhan ribu obat daftar tersebut. Sementara itu, polisi pun kini tengah mengejar bandar besar pemasok obat terlarang yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Karena cemburu, kekasihnya dihubungi mantan pacar. Seorang pria tega membunuh pegawai koperasi di rumahnya sendiri di Subang, Jawa Barat. Pelaku sengaja datang ke rumah korban untuk menganiaya. Jasad korban pembunuhan di perumahan Pada Asih Permai, Cibogo, Subang langsung diotopsi di rumah sakit. Korban yang berusia 28 tahun ditusuk seorang pria yang ternyata kekasih dari seorang wanita yang didekati korban. Korban telah lama putus namun kembali mendekati wanita yang dicintai. Ternyata wanita yang didekati telah memiliki kekasih. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Pelaku ditangkap polisi di Bekasi usai melakukan pembunuhan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku cemburu sehingga datang ke rumah korban dan langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Diamankan di wilayah kota Bekasi dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam kasus bisa terungkap. Motif dari pelaku melakukan pembunuhan yaitu pelaku cemburu terhadap korban karena sebelumnya korban merupakan mantan kekasih saudara LM. Akibat perbuatannya, tersangka terjerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Barang bukti telah diamankan polisi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenakar Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel, sapaan akrabnya, menjadi tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Wamenakar Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sudah mengenakan rompi tahanan. Selain Immanuel Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja.
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan bahwa Immanuel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Diduga menerima aliran dana sejumlah 3,5 miliar pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang diterimanya dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya transfer ke pihak lain, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar 291 juta. KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Mantan Ketua Umum Jokowi Mania ini berjalan mengenakan rompi oranye khas KPK sambil menahan tangisnya. KPK menjadikan Ebenezer sebagai tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan-pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Total ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Dalam operasi senyap ini, KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.